Dia jelas datang hanya untuk menjadi mata-mata. Tapi secara tidak sengaja menjadi orang nomor 2 di organisasi. Jack pertama-tama mengalahkan orang nomor 3 yang bertanggung jawab atas pengiriman. Meremukannya seperti bola. Tapi kejadian itu terjadi tiba-tiba. Melihat mayat yang tidak sempat dia urus, dia tidak khawatir sama sekali. Hanya dengan tenang kembali ke markas di tepi pantai. Telepon Duffy, suruh dia siapkan mobil. Lalu, aku tidur nyenyak. Menunggu hingga larut malam. Jack menyelinap keluar dari villa, menuju pantai. Jangan lihat dia berotot. Sebenarnya otaknya juga lumayan. Untuk menghindari penjaga di gerbang utama, dia memilih jalan memutar lewat pantai. Duffy sedang menunggu di luar, masih dengan ekspresi bingung. Ia berniat mengirim pesan kepada Jack untuk menanyakan keperluannya meminjam mobil. Tetapi ia melihat sesosok tubuh kekar muncul tidak jauh dari sana. Dia benar-benar terkejut. Pantas saja dia bilang perlu menyiapkan baju ganti. Berenang langsung menyeberangi laut seperti ini sungguh di luar dugaan. Jack juga tidak sungkan. Dan mulai berganti pakaian di tempat. Dia hanya punya waktu 2 jam. Sebentar lagi dia harus berenang kembali. Kebetulan Duffy juga ingin mencari petunjuk tentang agen rahasia Teresa. Mereka berdua pergi ke perusahaan transportasi. Duffy dengan serius mengeluarkan alat pembuka kunci. Tanpa diduga, Jack tampak bingung. Anggi tidak pernah mengunci pintu. Meskipun baru 2 hari, Jack jelas sudah menganggap tempat ini seperti rumahnya sendiri. Dia tahu perusahaan tidak akan ada yang lembur di malam hari. Sehingga dia merasa aman meninggalkan mayat di sini. Sementara dia berpikir di mana harus mengubur Anggi. Duffy juga tidak menganggur. Dia mengambil laptop di atas meja dan mulai mencari. Sayangnya, gudang ini terlalu besar. Mereka berputar-putar sebentar. Tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hari hampir pagi. Jack menatap kontainer di kejauhan. Dan tiba-tiba mendapat ide. Kita harus membuka kontainer nomor 13. Kontainer itu sangat kedap. Bisa menyembunyikan bau mayat dengan sempurna. Jack tidak melupakan pistol diikat pinggang Anggi. Barang ini mungkin berguna nanti. Lalu dia hanya perlu membuang kuncinya sembarangan. Siapa yang menyangka di dalam kontainer-kontainer kosong ini ada mayat. Mereka berdua kembali ke kantor. Sebenarnya yang paling merepotkan adalah membersihkan noda darah. Saat mereka sedang berusaha membersihkan lantai, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari luar. Ternyata 2 anak buah Anggi baru saja kembali mengantar barang. Mereka berniat mengajak bos mereka untuk bersantai. Jack tiba-tiba muncul niat membunuh. Tapi dia tidak bisa menembak. Jika meninggalkan lubang peluru di kantor, pasti akan dicurigai. Tidak ada cara lain. Mereka berdua terpaksa menunggu di pojok dinding lalu menyerang tiba-tiba. Tentu saja Jack tidak mengalami masalah. Dan dengan cepat mengalahkan lawannya. Sedangkan Duffy sedikit kesulitan. Dia menjadi agen karena kecerdasannya. Jadi jarang bertarung jarak dekat seperti ini. Untungnya, Jack datang tepat waktu. Dan menyelamatkannya dengan 1 pukulan. Namun, sekarang dia punya 2 mayat lagi yang harus disingkirkan. Tapi Jack sudah punya cara. Kita perlu membuka kontainer nomor 14. Karena sudah ada metode pembuangan yang bagus. Sebaiknya digunakan berkali-kali. Setelah membersihkan bercak darah di TKP, mereka berdua segera kembali ke pantai. Hanya saja kali ini saat Jack membuka baju,